Salam, ada sukacita siang hari ini, ya biarlah kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan langsung membaca firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai ayat 29. Saya tunggu Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing. Dalam surat Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 tadi dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji yang daripada Allah. Jadi janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu juga menjadi hak kita jikalau kita adalah milik Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi milik Kristus? Kadang-kadang kita dinabubukkan dengan satu pengharapan bahwa setiap kita pasti menerima janji-janji Allah yang juga diberikan oleh Abraham. Tetapi untuk menerima janji yang daripada Allah, syaratnya adalah kita harus menjadi miliknya Kristus. Kita menjadi milik Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi miliknya Kristus? Tadi dikatakan di atas, sekarang ayat yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, untuk menjadi milik Kristus karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua yang di sini, yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di rumah pasti percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka diwujud nyatakan di dalam baptisan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti
melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dibaptis di dalam Tuhan Yesus. Sebagian besar di antara kita sudah dibaptis, dan yang belum dibaptis, saya sangat percaya Tuhan memberikan kerinduan di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa menerima baptisan air yang daripada Tuhan. Nah, ketika kita dibaptis, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya bahwa setiap kita yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah yang diberikan oleh Abraham. Nah, untuk bisa menjadi milik Kristus, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dibaptiskan, nah kemudian mengenakan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Apa makna mengenakan Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang ke gereja ini, tidak ada yang tidak pakai baju. Ya, semua mengenakan baju. Ya, sehingga apa yang ada pada kita ini yang nampak adalah baju yang kita pakai. Betul enggak? Ya, Bapak Ibu tidak melihat apa yang ada di dalam baju saya, ya. Tapi yang Bapak Ibu lihat adalah, oh Pak Naftali pakai baju abu-abu, pakai dasi merah, pakai celana hitam, ya. Nah, orang yang mengenakan Kristus berarti ketika kita dibaptis, kita diselamkan bersama-sama dengan Kristus dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Hidup kita yang lama sudah ikut bersama-sama ditenggelamkan, dan kita bangkit sudah memakai pakaian yang baru, hidup yang baru. Artinya ketika kita menjadi milik Kristus, pakaian kita adalah pakaian yang baru. Ya, ketika kita mengenakan Kristus berarti kehidupan Kristus, sifat-sifat Kristus, karakter Kristus itu nampak di dalam setiap kehidupan kita, nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tidak sekedar bahwa kita ini adalah orang Kristen, nampak dari KTP kita, nampak dari apa yang kita lakukan tiap minggu ke gereja, tetap tidak. Tapi dari dalam hidup kita ini nampak, nyata bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi miliknya Kristus. Kristus betul-betul hidup di dalam hidup kita. Karakter kita diubah, ya, seperti karakternya Kristus. Sifat-sifat kita sudah diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya, kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa kita mengenakan Kristus. Ya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptiskan di dalam Tuhan Yesus dan hidup kita mengenakan Kristus. Artinya sudah ada perubahan dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Dari hidup menuruti daging menjadi hidup menuruti Roh Kudus. Sehingga buah roh itu sudah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang berhak untuk menerima janji Allah seperti yang diberikan oleh Abraham. Bapak Ibu bisa menangkap ya maksud saya? Siapa yang bisa menerima janji Allah seperti yang dijanjikan oleh Abraham?
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang dibaptiskan dalam Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya mengenakan Kristus. Ya, tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kesetiaan kepada Kristus. Ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita salah paham. Ya, katanya Tuhan Yesus itu baik, katanya Tuhan Yesus itu mengasihi, katanya janji-janjinya pasti digenapi. Mana buktinya? Seringkali kemudian kita salah mengerti dalam hal ini. Tapi yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibaptis di dalam Tuhan. Kemudian kita mengenakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Maka kita disebut menjadi anak-anak Allah. Kita dikatakan kita menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi untuk menerima janji Allah, kita harus mengenakan Kristus. Bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saja dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mengenakan Kristus. Bahwa Kristus itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Karakternya nyata, sifat-sifatnya nyata. Ya, dari hidup kita keluar buah roh, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, dan lain sebagainya. Hidup kita senantiasa sepadan dengan Kristus. Itu yang akan dikatakan menjadi milik Kristus, anak-anak Allah, ya, keturunan Abraham, berhak untuk menerima janji yang daripada Allah. Janji Allah itu seperti apa yang diberikan kepada Abraham? Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ada janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kalau kita menjadi milik Kristus, berarti janji ini juga menjadi milik kita. Kita berhak untuk mendapatkan, menerima, mengalami janji Tuhan ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan kepada Abram atau Abraham pada waktu itu. Yang pertama adalah memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pergilah, tadi dikatakan
dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang ditunjukkan Tuhan itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Kemudian yang kedua, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Ya, artinya bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak, tidak terhitung. Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan membuat namanya masyhur. Dan yang ketiga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat. Melalui keturunan Abraham, dari Ishak, kemudian Yakub, sampai kepada Daud, dan sekarang kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan, kita akan mendapatkan janji yang sama seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan kalau boleh saya tambahkan adalah jaminan perlindungan yang daripada Tuhan. Karena siapa yang mengutuki engkau, Tuhan akan mengutuki mereka. Tapi siapa yang memberkati engkau akan memberkati mereka. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ada syaratnya, ya namanya perjanjian, ada hak yang bisa kita terima, tetapi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, Alkitab ini dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita yang percaya menerima hak, berhak untuk menerima janji-janji Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, kita tidak hanya berharap untuk menerima janji-janji Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita sakit disembuhkan oleh Tuhan, ketika kita menghadapi banyak tantangan kita mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan, dan lain sebagainya. Itu memang hak yang harus kita terima dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bahwa apa yang menjadi kewajiban kita, kita harus melakukannya. Kita harus mengerjakannya. Bagian kita harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Lebih-lebih dalam masa-masa yang sulit, tentu kita mengharapkan akan janji-janji Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka tadi dikatakan kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, itu kewajiban yang harus kita lakukan, bagian yang harus kita lakukan untuk bisa menerima hak yang daripada Tuhan, berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, bisa memahami ya. Jadi untuk bisa menerima hak janji yang daripada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan.
Tanpa itu kita tidak akan pernah menerima janji yang daripada Tuhan. Kecuali satu, keselamatan. Ya, itu bukan usaha kita. Bukan karena kita mampu, kemudian kita selamat, tidak. Tapi itu adalah anugerah, kasih, karunia yang daripada Tuhan. Selebihnya kita harus lakukan bagian kita untuk bisa menerima setiap janji-janjinya Tuhan. Mari kita akan belajar dari kehidupan Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal 26, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah ya seluruh ayat ini. Pak, kok banyak banget toh ayatnya yang harus dibaca. Lebih baik baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, daripada baca berita, mendengar berita-berita dunia yang seringkali bahkan hanya berita-berita bohong, hoax. Ya, lebih baik baca apa? Alkitab, baca firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang pasti akan menguatkan kita, yang pasti akan meneguhkan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan iman kita bukan dari berita-berita yang ada di dunia ini. Yaitu perlu untuk menambah wawasan bagi kita. Tapi yang bisa bermanfaat, berdaya guna itu adalah firman Tuhan. Maka banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Bisa dengan membaca, kalau Bapak Ibu bisa membaca, bacalah firman Tuhan. Ya. Bapak Gembala seringkali mengatakan, sebelum aku sarapan makanan duniawi, terlebih dahulu aku sudah sarapan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lebih mengutamakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan ini sangat-sangat berguna bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Ishak ini. Saya bacakan beberapa ayat dulu. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Pada saat itu
Ishak sedang menghadapi masa-masa sukar, terjadi kelaparan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan Tuhan berfirman kepada Ishak agar supaya tidak meninggalkan tanah atau yang ditempati orang Filistin, yaitu Gerar. Jangan pergi, tapi tinggallah tetap di negeri orang Filistin ini. Dan kemudian Tuhan berfirman bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Abraham akan digenapi di dalam kehidupan Ishak. Nah, kita bisa melihat di sini setelah Ishak ini mendengar firman Tuhan, kemudian dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Setelah Ishak mendengar firman Tuhan, setelah Ishak ketemu dengan Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Ishak, dia percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada yang berfirman, yaitu Tuhan sendiri. Ishak percaya kepada Tuhan dan Ishak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena apa? Ishak tahu bahwa Tuhan layak dipercayai karena Tuhan tidak pernah dusta. Ishak tahu bahwa Tuhan layak dipercayai karena Tuhan tidak pernah dusta. Sangat percaya kalau yang berfirman Tuhan, maka apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan terjadi. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang. Bukan seperti orang berkata. Tetapi ini yang berkata adalah Tuhan. Firman yang daripada Tuhan. Maka itu yang dipercayai oleh Ishak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, kita lebih percaya kepada kata orang. Kita lebih percaya kepada cara-cara yang diberikan oleh orang. Solusi-solusi yang diberikan oleh orang. Tetapi kita belajar dari Ishak ini. Ketika Tuhan berfirman, jangan tinggalkan Gerar, tetaplah tinggal di Gerar dan aku akan memberkati engkau seperti apa yang aku janjikan kepada Abraham ayahmu. Dan kemudian jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bukan saja percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berdusta, bukan saja mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebab itu adalah kebenaran. Tetapi Ishak juga taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, bukan saja percaya, tetapi Ishak juga kemudian taat melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seringkali terjadi kita percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita juga percaya mengaminkan
firman-Nya. Tetapi yang seringkali terjadi, ya, kita tidak atau kurang taat, tidak taat sepenuhnya kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Saya seringkali menyadari akan hal ini. Dan ketika Tuhan mengingatkan, saya selalu merendahkan diri dan dapat Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya, karena saya belum sepenuhnya bisa mentaati setiap firman, setiap perkataan. Itu yang seringkali mengakibatkan kenapa janji-janji Tuhan itu tidak atau belum tergenapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat di sini bahwa Ishak bukan saja percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berdusta, bukan saja percaya kepada firman-Nya karena firman-Nya adalah kebenaran, ya dan amin. Tetapi Ishak juga melakukan setiap apa yang difirmankan kepada dia. Setiap apa yang diperintahkan kepada dia, jangan tinggalkan Gerar, tetaplah di negeri ini. Dan Ishak melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan, sekalipun itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Ishak. Tapi itulah yang dilakukan oleh Ishak. Dan ketika kita mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka janji-janjinya pasti digenapi. Amin Bapak Ibu, pasti digenapi. Ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 28, sangat jelas dikatakan, saya bacakan Ulangan 28 mulai ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkatnya apa? Nanti dibaca di rumah. Ya, mulai dari ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 14. Ya. Berkat ini bisa diterima, janji ini bisa dialami oleh setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tapi bukan saja mendengar dan melakukan dengan setia, ya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini? Ya, kita harus selalu baca firman Tuhan. Kita harus selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar-dengaran suara Tuhan selain membaca firman Tuhan? Kita harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Maka di saat-saat itulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Bisa secara audible,
tetapi juga bisa lewat hati kita. Bisa dengan mengingatkan kepada kita apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca. Sehingga firman yang daripada Tuhan itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menerima dan kita menghidupi firman itu sehingga firman itu tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa Ishak begitu mendengar firman Tuhan hari itu, dan hari itu Ishak melakukan dengan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Zaman anugerah ini kita diberi penolong, yaitu Roh Kudus yang memampukan kepada kita untuk bisa mentaati setiap kebenaran firman-Nya. Secara pribadi kita tidak mungkin mampu, sanggup, tapi Roh Kudus Tuhan berikan bagi kita semua agar supaya melalui Roh Kudus kita ditolong sehingga kita bisa melakukan mentaati setiap firman. Tuhan berkata, jangan kamu pergi ke Mesir. Pikiran manusia seringkali seperti yang dilakukan oleh Ishak. Dalam keadaan masa-masa kelaparan, pergi aja ke Mesir. Di sana pasti ada makanan. Ya, karena Mesir sudah negara yang maju pada waktu itu, ya, kekayaannya berlimpah-limpah. Maka pergi saja ke Mesir, mencari pertolongan di sana. Itu pikiran manusia. Bisa saja itu ada juga dalam kehidupan kita. Dan bisa apa yang ada dalam pikiran kita itu salah di hadapan Tuhan. Seperti apa yang ada pada Ishak pada waktu itu. Tuhan katakan jangan ke Mesir, tinggallah di sini, aku akan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar. Jangan mengandalkan pikiran, kemauan kita, tapi kita harus tetap mencari kehendak Tuhan. Ya. Jangan pernah ingin menolong Tuhan. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita yang harus ditolong oleh Tuhan. Ya. Jangan pernah ingin menolong Tuhan. Seperti apa yang terjadi pada Abraham. Ya, Abraham itu kan dijanjikan tadi ya menjadi bangsa yang besar. Kalau menjadi bangsa yang besar berarti anaknya akan banyak. Ya, bagaimana bisa menjadi bangsa besar kalau pada waktu itu ya sudah usia lanjut tapi belum mendapatkan keturunan yang daripada Tuhan. Nah, kemudian istrinya mengatakan kepada Abraham, istrinya Abraham siapa? Sarah. Ya, itu loh, kamu ambil aja ya budak kita itu, nanti biar kita punya anak dari dia. Ingin membantu Tuhan. Ya, memang akhirnya Abraham dan Hagar bisa punya anak, tapi justru menjadi masalah dalam keluarga Hagar bahkan sampai hari ini. Ya, menjadi masalah bagi kehidupan umat manusia dari keturunan yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunan dari usaha Abraham dan Sarah sendiri. Kelihatannya memang ada jalan keluar mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, tapi justru akhirnya menjadi bencana. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam mengatasi segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dan itu bukan yang pertama kali terjadi bagi Abraham. Dan masalah persoalan tidak pernah lekang dari kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus.
masalah, persoalan, tantangan, dan lain sebagainya tetap akan ada sepanjang masa. Tapi bagaimana penyelesaian yang terbaik? Datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang harus kita taati. Dan itu yang mendatangkan berkat akhirnya bagi Abraham, keturunannya Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai hari ini. Orang yang percaya kepada Tuhan yang adalah keturunan Abraham, hidupnya diberkati karena mau percaya kepada Tuhan dan taat kepada setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar dari kehidupan Ishak ini. Yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-12 dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang kedua yang dilakukan adalah tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Hukum tabur tuai mengatakan bahwa apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Dan apa yang kita tabur hasilnya pasti akan lebih banyak daripada apa yang ditabur. Berlipat ganda dari apa yang ditabur. Firman Tuhan juga mengatakan orang menabur dengan cucuran air mata, tetapi akhirnya akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, orang menabur dengan cucuran air mata. Saat itu Ishak sedang dalam masa-masa krisis, ya, kelaparan, tetapi dia rela untuk menabur. Menabur itu berbicara tentang kita berkorban. Ya. Menabur itu berbicara tentang pengorbanan. Nah, ketika kita rela berkorban, ya, maka pasti kita akan menuai. Namanya berkorban, sakit apa enggak? Ya. Ya. Kalau dirasake pasti sakit. Tetapi dari itulah dikatakan kemudian Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Yang melipat gandakan siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati. Sesulit apapun keadaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap menabur. Ya, kita rela berkorban. Kita melakukan demi untuk Tuhan, demi untuk orang lain, karena kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi orang lain. Demi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rela berkorban. Kita terus menabur. Nek menabur itu hari ini menabur, besok menuai? Tidak. Menuainya kapan? Ya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, seorang petani hari ini nabur benih, besok tidak panen. Ya, harus masih terus dikerjakan taburannya. Baru 3-4 bulan panen. Ya. Baru 3 bulan, 4 bulan panen. Demikian juga kita untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, kita harus tetap menabur. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan untuk Tuhan.
Kalau dipikir saat itu Ishak sudah tidak punya apa-apa, tapi dia rela untuk berkorban, menabur. Kita diajar terus untuk menabur. Sekalipun sekarang hasilnya belum nampak, tetapi kita sangat percaya apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Apa yang kita tuai pasti lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Sebab itulah hukum Tuhan. Hukum tabur tuai akan digenapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Ishak menabur, maka kemudian dikatakan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dan orang itu yaitu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Diberkati oleh Tuhan. Mungkin berkat Tuhan tidak dikembalikan seperti apa yang kita tabur, tapi Tuhan pasti memberikan yang lebih baik, lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Amin Bapak Ibu. Saya dulu awal-awal sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum melayani Tuhan, saya divonis umur saya pendek. Ayah saya 46 tahun sudah meninggal. Adik saya sama 46 tahun meninggal. Dokter mengatakan, maaf ya Pak, karena Bapak punya garis keturunan, tekanan darahnya tinggi, ada diabetes, ya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu baik. Ketika saya menuruti firman Tuhan, tabur kebaikan, kamu akan terima. Tabur kasih, kamu akan mendapatkan kasih lebih daripada sebenarnya. Dan itu terjadi. Sekarang umur saya 61 tahun. Tuhan tetap berikan kekuatan, kesehatan. Saya masih bisa menabur. Ya, Tuhan masih berkenan memakai saya. Dan ketika Bapak Gembala seringkali mengatakan, sok sing mati sik ra ngerti sapa sih. Ya saya bersyukur saja. Sampai kapanpun Tuhan berkenan pakai saya, ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, ya itu sudah waktunya Tuhan. Tidak ada satu ketakutan, kekhawatiran sedikit pun. Sebab saya katakan hidup saya ini bukan milik saya lagi, tapi miliknya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, singkat saja, Ishak itu mau kerja keras. Tidak saja nunggu janji yang daripada Tuhan. Percaya kepada janjinya Tuhan. Mentaati setiap firman-Nya. Tapi dia juga rela untuk berkorban. Tapi juga mau bekerja keras ketika ingin mendapatkan air. Ya, air sebagai sumber kehidupan. Dia rela menggali. Ketika menggali kemudian dijarah oleh orang-orang Filistin, menggali lagi, dijarah lagi, menggali lagi, jarah lagi, menggali lagi, sampai akhirnya bisa memiliki sumur yang mengeluarkan air sebagai sumber kehidupan. Bekerja keras perlu kita miliki, ya kita tidak mau hanya tengok-tengok nanti nemu ketuk, loyong-loyong, nemu gong. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita tetap bekerja keras. Apa yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, jalan keluar yang terbaik bagi kita, menolong kepada kita semua pasti. Dan orang yang seperti itu hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Ya, hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah
Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jangan takut menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Masa-masa yang sukar itu sudah biasa dan pasti akan terjadi. Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Penyertaan Tuhan itu yang menjadi jaminan bagi kita semua ketika kita bisa memperkenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu Immanuel beserta dengan kita. Tapi bukan saja Immanuel, tetapi Tuhan juga Ebenezer, menjadi penolong kita untuk senantiasa memelihara hidup kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.